Kita langsung bergabung ke gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Di sana ada Basuki Cahayapurnama memberikan pernyataan usai sidang pembelaan. Keluarga kamu belum tentu ikan yang kamu tolong, yang bersyukur, berterima kasih sama kamu. Dia boleh merasakan semua jaminan, tapi kalau kebencian arahnya beda, dia nggak akan terima kasih sama kamu. Nah, kita harus siap. Makanya saya kasih judul pledoi adalah melayani walaupun difitnah. Tetap melayani walaupun difitnah. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ini jelasin aja. Ya. Baik, oke, kita jelaskan ya dari sisi hukum materialnya. Tadi sudah kita bacakan secara gamblang bahwa tidak ada unsur sengaja, tidak ada niat dari Pak Basuki Cahayapurnama untuk menodai agama atau untuk memusuhi atau menghina golongan rakyat Indonesia. Baik itu golongan timur asing, golongan pribumi atau golongan lain, nggak ada. Semuanya adalah di mata Pak Basuki Cahayapurnama adalah sama. Dia hanya melayani. Dia adalah abdi daripada seluruh masyarakat Jakarta. Dari apa yang kita olah, kita pikirkan dengan mengutip beberapa pendapat ahli pidana, ahli bahasa, ahli agama, ahli psikologi sosial, tidak ada kata-kata atau sambutan Pak Basuki Cahayapurnama di Pulau Nangka, Kepulauan Seribu itu yang bernada menodai atau memusuhi atau menghina dari golongan atau umat Islam. Semuanya dalam kondisi saat dia menyampaikan pidato sambutannya juga enjoy aja. Dari sisi badannya, mukanya nggak ada rasa-rasa kebencian, permusuhan, dan hal-hal yang dianggap oleh orang yang tidak ngerti hukum sebagai suatu hal yang menodai atau yang memusuhi golongan di Republik ini. Dari itu semuanya, maka tidak ada kesimpulan lain dari sisi hukumnya, karena semua unsur tidak terbukti. Contoh, kalau orang umum yang tidak tahu ilmu hukum, karena ada terdakwanya Basuki Cahayapurnama disidangkan, berarti unsur barang siapa terbukti. Itu salah besar. Dari sisi ilmu hukum, walaupun ada manusianya terdakwa itu subjek hukum, akan tetapi karena perbuatan tidak meliputi atau tidak terpenuhi seluruh unsur yang dikandung dalam pasal yang didakwakan, maka unsur barang siapa juga tidak terpenuhi. Unsur di depan umum misalnya, benar yang dikatakan Pak Basuki Cahayapurnama di depan orang banyak, di depan yang keadaan terbuka, orang umum bisa tahu. Tapi dari sisi ilmu hukum pidana, selama yang dilakukan itu tidak ada unsur melawan hukum, tidak melanggar ketentuan yang berlaku, tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan dan berlaku dalam masyarakat, maka unsur di depan umum juga tidak terbukti. Ini hukum pidananya bicara seperti itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan adalah dalam menjalankan jabatannya atau wewenangnya sebagai gubernur dalam memberikan edukasi untuk mensejahterakan rakyatnya dalam program pembudidayaan ikan kerapu demi kesejahteraan masyarakat Pulau Seribu. Karenanya tidak ada unsur-unsur yang didakwakan itu bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Justru kita buktikan oleh tim pembela ini tidak ada satu unsur pun yang dipenuhi oleh perbuatan Basuki Cahayapurnama atas pasal 156 A huruf A maupun pasal 156 KUH pidana. Sehingga satu-satunya jalan harus putusannya dibebaskan dari segala dakwaan. Terima kasih. Bang Wayan, nambahkan Bang Wayan. Mbak Vivi dulu, baru saya. Biar berganti. Pada prinsipnya, kami atas nama keluarga besar Cahayapurnama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta, yang begitu luar biasa memberikan dukungan moral, kekuatan, maupun penghiburan. Kami menerima begitu banyak surat cinta, begitu banyak support, begitu banyak doa, simpati, karangan bunga yang dikirim kepada Pak Ahok dari berbagai pihak daerah, suku bangsa, anak suku bangsa Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kami dicintai oleh saudara-saudara kami umat Islam, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Ini membuktikan bahkan dari luar negeri, saya banyak mendapat surat dari TKW-TKW kita di luar negeri. Dan mereka semua menyatakan kecintaannya akan Pak Ahok. Seperti seekor Nemo, ikan Nemo, Finding Nemo, kami hanya berharap bahwa pesan almarhum Bapak kami, bahwa Indonesia adalah tanah air kami, tumpah darah kami, sepahit apapun kami punya hak dan kewajiban yang sama. Sepahit apapun kami diperlakukan tidak adil,
Waktu terjadi kerusuhan Mei sekalipun kami dilarang untuk meninggalkan Indonesia. Walaupun kami satu keluarga bisa tinggal nyaman di luar negeri. Tapi kami memilih ini tanah air beta. Mati Inilah di sini. tanah hidup kami. Hidup di sini, Kami mati lahir, di sini. kami mati di sini. Hanya izinkan kami. Berbakti, Ya. melayani. Kami tidak memilih untuk lahir sebagai suku apa, tidak bisa memilih lahir sebagai agama apa, itu kedaulatan Tuhan yang Maha Esa. Tapi ketika kami diizinkan lahir di bangsa ini di Indonesia, Masa nggak boleh mengabdi? dan kami ingin berbakti buat nusa dan bangsa, orang-orang selalu bilang Pak Ahok adalah salah satu putra terbaik bangsa, aset negara. Dan itu benar. Dan itu benar dan diakui. Mulai hari ini kita tiadakan lagi. Demokrasi harus kita jaga. NKRI Pancasila, Harga mati. Bhinneka Tunggal Ika, Harga jangan mati. lagi dikoyakkan itu harga mati. Siapapun kita, mari kita sama-sama. Soekarno bilang, perjuanganku mudah karena aku melawan bangsa penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena kamu melawan bangsamu sendiri. Dan hari ini menjadi kenyataan. Janganlah kita saling melawan, tidak ada. Kita pilih yang terbaik. Biarlah kampanye pilkada nanti di 2019 apapun, jangan lagi ada isu suku, sara, agama, isu gosip apapun. Biar ini yang terakhir. Nasi pakai program ini diulang-ulang, kebohongan menjadi kebenaran. Ahok sudah dicap penista agama. Ternyata nggak terbukti. Ternyata tidak terbukti pasal 156 ayat A, huruf A. Jaksa yang mengatakan itu. Bayangkan kalau kita akhirnya salah memilih, kita sendiri yang rugi. Terus terang saja orang menulis kepada kami, Jakarta itu ibu kota semua anak bangsa. Semuanya punya hak dan kewajiban yang sama. Dan terus terang saja saya mau berkata seperti ini. Kami sekeluarga sudah memilih untuk tetap melayani dengan hati, melayani dengan kasih, apapun resikonya. Terima kasih. Ya. Tambahan Bang Oya. Ya, sekarang sedikit boleh ya mengenai golongan, pasti ingin nanya nih. Kan pasal 156A sudah tidak terbukti. Tapi uraiannya sama, 156A dan 156. Kalau yang 56A nggak terbukti, apa nggak terbuktinya? Tadi udah dijelaskan, unsur sengaja nggak terbukti, niat nggak terbukti. Depan umum nggak? Nah, yang lain-lain nggak terbukti. Harusnya mutatis mutandis 156 tidak terbukti dengan dasar itu. Itu satu. Yang kedua, yuk kita lihat kembali. Apa sih isinya pidato Pak Ahok? Pak Ahok berpidato. Mengutip apa yang terjadi di Bangka Belitung. Mengutip, menceritakan. Lo kok di dalam dakwaan tiba-tiba bukan soal cerita itu yang muncul. Yang muncul adalah agama Islam dan ulama. Kapan Pak Ahok pernah menyebut menghina, merendahkan agama Islam? Nggak pernah. Ini lompatan luar biasa yang baru saya temukan dalam kasus ini. Harusnya kan bicara orang itu dicari. Udah kita sering jelaskan siapa orang yang dimaksud. Elit politik. Loh ini kok dilompatkan menjadi ulama, kehabisan akal. Makanya jaksa tidak bisa mencari orang yang salah. Lalu siapa? Ditemukan Buniani. Udah jelas ya? Buniani yang menyebabkan kasus ini. Kalau Buniani menyebabkan kasus ini, kembali Ahok tidak bersalah. Sekarang kembali, jika ulama dianggap sebagai golongan, karena pasal 156 kan mewajibkan golongan ya. Apakah ulama bisa dianggap sebagai golongan? Ada nggak golongan ulama di Indonesia? Ayo, bingung. Secara hukum nggak ada. Nah, kalau ada golongan, lalu sebagian tidak setuju, berarti golongan itu nggak terpenuhi. Misalnya ada 10 kelompok, ini golongan kelompok artis. 5 terpecah, berarti tidak mewakili golongan. Kalau nggak mewakili golongan, boleh nggak melapor atas pasal 156 menggunakan golongan? Tidak boleh, harus pribadi-pribadi. Kalau pribadi harus melapor dengan pasal lain. Tidak boleh dengan 156 ya. Nah, kalau begitu Mas. Ya, baru saja Anda menyaksikan pernyataan dari Basuki Cahayapurnama dan juga kuasa hukum. Satu hal yang bisa di-highlight di sini bahwa Basuki Cahayapurnama yang saat ini memang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta yang masih aktif menyatakan akan melayani meskipun difitnah. Itu yang barusan dinyatakan oleh Basuki Cahayapurnama usai sidang pembelaannya hari ini.